Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Julianti, mahasiswa dari kelas FICT 2A, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat web programming, tabel data mahasiswa, formulir input data mahasiswa, dan kalkulator sederhana. Selamat menonton!
Di sini aku bakalan ngejelasin di body dulu. Di dalam body ini ada color. Nah, ini untuk memberi warna teks utama. Lalu ada font family. Ini adalah untuk mengatur jenis huruf seluruh halaman agar pakai Arial atau font tanpa kait jika Arial tidak tersedia. Lalu di header 1, di dalam itu ada color. Warna teks judul menjadi biru muda. Lalu di sini ada teks align dan center. Teks ini untuk teks judul berada di tengah halaman. Lalu ini ada table. Di dalam table ini ada border collapse. Ini adalah menggabungkan garis-garis tabel supaya tidak double. Lalu di sini ada margin 20 px auto. Nah, ini ada untuk memberi jarak 20 px di atas dan di bawah. Membuat tabel di tengah halaman auto kiri kanan. Lalu ini width 70%. Lebar ini adalah lebar tabel 70% dari lebar halaman. Lalu di dalam THTD-nya, di sini ada border 1 px solid warna. Ini adalah memberi garis hitam tipis di setiap sel tabel. Lalu di sini ada padding 8 px. Nah, ini memberi ruang di dalam sel agar tidak menempel ke garis. Lalu di sini ada text align center. Nah, di sini untuk isi teks dalam sel diratakan di tengah. Lalu di sini TR NTH child ada. Di sini dalamnya ada background color. Background color ini memberi warna latar untuk baris tabel yang ganjil. Warnanya ini merah agak kecoklatan gitu. Coklat lah. Ini disebut zebra striping atau agar lebih mudah dibaca. Nah, di sini button. Di dalam button ini ada background color. Nah, ini warna hitam keabu-abuan. Untuk tombol. Nah, ini color. Ini adalah teks tombol berwarna putih. Lalu ini padding. Paddingnya ini 8 px, 16 px. Ukuran ruang dalam tombol. Lalu ini border node untuk menghilangkan garis tepi tombol. Nah, sini kursor, pointer, saat diarahkan dengan mouse, kursor berubah menjadi
tangan klik, lalu di button hover, di dalamnya background color warna green. Saat mouse mengarah ke tombol, warna tombol berubah menjadi hijau. Ini membuat efektif interaktif. Lalu selanjutnya aku bakal menjelaskan yang di indeks HTML. Nah, yang di HTML ID ini supaya menunjukkan halaman ini berbahasa Indonesia. Lalu ke head. Head ini berisi info halaman seperti judul, style sheet, dan metadata. Lalu di bagian body ini berisi isi utama yang tampil di browser. Nah, title ini teks yang muncul di browsernya. Lalu yang link rel style sheet, hub style CSS, ini menghubungkan file CSS yang sudah aku buat, bernama style CSS, yang mengatur tampilan warna, tabel, tombol, dan lain-lain. Lalu di sini di header 1, ini adalah judul besar bagian atas halaman. Lalu ke tabel ini membuat tabel data. Lalu ini adalah caption atau judul tabelnya. Nah, di sini TR yaitu barisan tabel atau tabel row. Nah, TH ini header kolom, judul kolom. Nah, kalau TD ini isi sel tabel data. Tabel ini menampilkan contoh satu mahasiswa dengan NIM, nama program studi, dan nilai UTS-nya. Lalu ke formulir data mahasiswa. Ini form ini adalah tempat untuk nge-input datanya. Lalu di sini ada action itu ditambah proses PHP dan metodenya itu post dan ID-nya itu from mahasiswa. Nah, di sini aku menggunakan file set dan legend. Nah, ini itu untuk membungkus dan memberi judul bagian form. Lalu ini input. Input ini adalah kolom isian teks atau email. Input teks atau email. Nah, terus di sini juga ada radio. Nah, radio ini adalah pilihan satu di antara dua, laki-laki atau perempuan. Lalu di sini ada select name prodi. Select ini adalah drop down pilihan program studi. Lalu di sini ada button type submit. Nah, ini tombol untuk mengirim data. Nah, lanjut ke sini. Di dalam script ini ada alert. Nah, alert itu untuk saat halaman pertama kali dibuka, muncul pop-up selamat datang di UTS Web Programming 1 kelas FICT 2A. Lalu menangkap, nah ini submit. Tombol untuk ini ada dari form. Lalu ini event default. Ini ada mencegah halaman reload form tidak benar-benar dikirim ke server. Lalu yang ini mengecek apakah nama sudah diisi. Jika namanya kosong, maka
dia akan muncul seperti ini, nama tidak boleh kosong. Nah, jika diisi, tampilannya akan seperti ini, terima kasih data Anda telah dikirim. Aku bakalan ngasih langsung ininya. Nah, ini bakalan tampil seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita coba masukin nama Indriani, lalu emailnya indri@gmail.com, perempuan. Nah, program studinya di sini sistem informasi. Nomor teleponnya 08 134566789. Nah, tombol submitnya ini bakalan berubah seperti ini. Yang tadinya kan kursornya kayak gini, menjadi seperti ini. Lalu submit. Nah, ini bakalan muncul alert terima kasih data Anda telah dikirim. Lalu OK. Dan ininya hilang seperti semula, seperti awal lagi. Coba kalau kita kayak masukin nama. Ini aja. Lalu emailnya langsung indri@gmail.com. Ini sistem informasi, lalu nomornya submit. Nah, ini bakalan ke ininya tidak boleh kosong. Oke. Berarti harus diisi Indriani. Oke, submit. Dan sudah seperti ini. Baik.
Nah, sekarang aku akan ngejelasin yang kalkulator ini. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin yang kalkulator ini. Nah, di sini ada HTML ID, yaitu menandakan bahasa halaman adalah Indonesia. Lalu head, ini berisi informasi seperti judul dan gaya CSS-nya. Lalu ini title, di sini adalah judul di browsernya. Nah, lalu di sini ada body. Body ini berisi konten utama yang terlihat di layar. Nah, ini style. Nah, di dalam style ini ada body. Di dalam body lagi ada font family Arial. Nah, ini huruf seluruh halaman pakai Arial. Lalu backgroundnya warna ini adalah EEF, warna biru muda keabu-abuan. Lalu ini display fact, justive content, dan elite item. Ini ada membuat kalkulator berada di tengah layar secara horizontal dan vertikal. Lalu di sini ada height 100 heavy, yaitu tinggi halaman 100% dari layar pivot height. Nah, di dalam ini di kalkulator ini ada backgroundnya itu berwarna putih. Nah, memberi area kalkulatornya itu berwarna putih. Lalu di sini paddingnya itu 15. Dan ini ada memberi jarak dalam kotak. Lalu border radiusnya 10 px. Sudut kotak jadi membulat. Lalu box shadow ini adalah memberi efek bayangan agar terlihat timbul. Lalu di input ini, nah di sini di dalam input ini untuk menentukan tampilan layar kalkulator, tempat angka muncul. Lalu di text alike, terus right, ini ada teks muncul di kanan seperti kalkulator asli. Nah, lalu font size-nya ini 20 px, angka tampil besar. Lalu margin bottom-nya ini 10 px, jarak antara layar dan tombol di bawahnya. Lalu bottom-nya ini mengatur ukuran dan jarak antar tombol. Setiap tombol angka, simbol, dan operasi punya ukuran agar rapi. Lalu di sini ada div class calc, yaitu tempat utama kalkulator. Lalu input ID display, ini adalah tempat menampilkan angka dan hasil. Lalu di sini read-only, yaitu user tidak bisa mengetik langsung, hanya lewat tombol aja. Lalu di sini button. Nah, ini setiap tombol punya perintah yang dipicu dengan on click. Lalu di sini ada append. Nah, append ini menambahkan angka atau simbol ke layar kalkulatornya. Lalu di sini ada call. Ini untuk menghapus seluruh Nah, ini card. Ini untuk menghapus seluruh isi layar tombol. Lalu ini ada del. Ini untuk menghapus satu karakter terakhir. Nah, untuk ini untuk menghitung ekspresi matematika di layar menggunakan eval. Nah, ini menggunakan eval. Jika ada kesalahan akan muncul tulisan error. Aku akan menunjukkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Coba kita 48 ditambah 6 sama dengan jadi segini, 14. Betul kan? Nah, ini kita hapus semua. Kalau ya mungkin 5 dikali 9 sama dengan 45. Nah, kalau ini untuk menghapus salah satunya. Nah, dari belakang gitu.
Selesai. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas UTS Web Programming 1. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.